Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ukhwatul Ummah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, kembali duduk di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan majelis ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang amaliyah Ramadan. Ini menjadi bukti bahwa kita semua ingin meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Karena kesuksesan itu dalam segala hal harus diperjuangkan. Tidak mungkin sukses tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya, terkait dengan persiapan kita menjelang kedatangan Ramadan yang tinggal menghitung hari, tepat kiranya kita mempersiapkan bagaimana amaliyah-amaliyah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan itu menjadi bernilai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya adalah yang pertama harus ikhlas, semata-mata diniatkan karena Allah taala. Dan yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika tidak sesuai, maka kata Nabi, ketika orang mengamalkan amalan yang tidak berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, tidak dituntunkan oleh Nabi, fahuwa raddun, maka amalan itu akan menjadi tertolak. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara amalan yang ada di bulan Ramadan, amalan yang terpenting adalah puasa. Nah, jadi amalan yang terpenting adalah ibadah puasa. Di mana ibadah puasa ini adalah ibadah yang melingkupi 3 kesabaran. Ya, jadi pembagian sabar oleh para ulama dibagi dalam 3 hal, itu semua ada pada ibadah puasa. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, kita sabar taat. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah selama berpuasa Ramadan, kita pun sabar. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri yang sah di siang hari. Kita sabar meninggalkan itu semua. Karena hakikatnya makna puasa itu adalah al-imsak, menahan. Inilah kesabaran dari meninggalkan larangan-larangan Allah. Begitupun sabar yang ketiga, yaitu sabar pada saat kita mendapatkan takdir dari Allah.
atas kesulitan yang kita rasakan selama berpuasa. Kita merasakan rasa lapar, mungkin sakit perut gitu ya. Itu adalah bagian daripada kesulitan yang Allah hadirkan dengan ibadah puasa. Takdir Allah inilah kita pun sabar dalam menjalankannya. Jadi 3 kesabaran itu ada di dalam ibadah puasa, yang menjadikan ibadah puasa ini adalah amalan terpenting di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika berbicara kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan, maka dasarnya adalah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah kita semua hafal. Dan insya Allah setiap masuk Ramadan pasti ayat ini selalu dibawakan oleh para mubaligh, oleh para penceramah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ayat inilah yang mendasari bahwa ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Ya, fardhu ain bagi orang muslim yang mukallaf. Jadi wajib itu ada batas, yang muslimnya adalah sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah telah terkena kewajiban, taklif. Jadi ketika ada yang masih belum akil balik, maka itu bukan mukallaf. Ketika ada orang yang gila, ya, meskipun sudah akil balik, maka itu tidak menjadi terkena beban dengan kewajiban. Jadi itulah gambaran kewajiban puasa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang diturunkan pada hari kedua di bulan Sya'ban 2 tahun setelah hijrah. Nah, jadi ini adalah gambaran bahwa ibadah puasa perintahnya diturunkan sebelum mendekati ibadah puasanya, Ramadannya, menunjukkan kepada kita hikmahnya adalah perlu persiapan. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial, oleh karenanya harus dengan persiapan yang maksimal. Nah, ini adalah gambaran. Yang jadi pertanyaan adalah ketika Allah menyampaikan kewajiban ibadah puasa Ramadan ini sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian, maka para ulama ada sedikit berbeda pendapat. Yang pertama adalah yang secara sefaham bahwa yang dimaksud dengan tafsir ayat ini adalah sama dalam hal wajibnya. Ya, jadi kama kutiba, nah, sama wajibnya. Jadi persamaannya adalah persamaan kewajibannya, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat Nasrani, umat terdahulu. Kaum Nasrani itu adalah ketika itu diwajibkan dengan puasa Ramadan yang sama. Tapi kemudian pada saat itu merasakan beratnya menjalankan ibadah pada saat terjadinya itu di musim panas, di musim dingin, yang full dingin. Maka kemudian mereka bersepakat untuk merubah, ya, supaya mudah, karena itu lebih berat ketika dilaksanakan. Kemudian diubahlah syariat ibadah puasa itu, dilaksanakannya di musim semi, pertengahan antara musim panas dan musim dingin. Untuk menebus kesalahan ataupun yang mereka lakukan adalah mereka menambahkan dengan 20 hari. Jadilah genap 50 hari puasa yang mereka lakukan. Jadi ketika berbicara sama kewajibannya seperti umat terdahulu sudah ada. Tetapi ketika umat terdahulu bagaimana puasanya, maka sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan dengan umat Nabi SAW. Jadi umat Nabi terdahulu itu ibadah puasanya beda syariatnya dengan kita. Ibadah puasanya itu adalah tanpa sahur. Ibadah puasa itu mulainya bukan terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi mulainya adalah setelah bangun tidur.
di malam hari kemudian tidur, bangun, itu sudah terhitung awal waktu puasanya. Bayangkan kalau kita yang sering bangun malam karena kebelet pipis, itu berarti ketika katakanlah tidur jam 11, bangun jam 1, jam 1 itulah terhitung mulai awal puasanya. Jauh lebih berat daripada puasa kita. Jadi kalau umat Nabi SAW tidak mampu berpuasa Ramadan dengan sempurna dengan alasan berat, sebetulnya umat Nabi terdahulu jauh lebih berat daripada kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, syariat puasanya jauh lebih ringan. Ya, meskipun masih ada yang merasa berat. Ya, gitu kan? Masih ada umat Nabi Muhammad yang masih merasa berat, sehingga tidak mampu menjalankan ibadah puasa ini. Insya Allah yang hadir di majelis ini tidak ada rasa berat, yang ada adalah justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita rindukan kedatangannya. Kan kita selalu merindukan wa ballighna Ramadan. Itulah gambaran kerinduan kita. Nah, adapun umat Nabi yang lain juga sama. Di antaranya adalah Nabi Adam. Berpuasa itu adalah setiap 3 hari dalam hitungan setiap bulannya, yang kita kenal dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Nah, kenapa disebut hari-hari putih? Salah satu di antara yang meriwayatkan sebabnya adalah ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga, kemudian berpuasa di hari yang ke-15. Awalnya kan ketika itu dengan terik matahari yang panas, Nabi Adam jadi kulitnya menghitam. Dengan puasa kemudian 1 kali puasa di hari yang 15 itu kemudian menjadi sepertiganya itu hitamnya hilang, ya, semakin memutih. Kemudian 2/3 lagi puasa kemudian menjadi semakin putih. Itulah yang dimaksud dengan ayyamul bid. Ya, jadi hari-hari yang disebut dengan hari-hari putih. Bid itu putih. Nah, kemudian umat Nabi yang lain juga sama. Bagaimana Daud alaihissalam, Nabi Daud bagaimana puasanya? Lebih berat yang mana? Coba kalau kita hitung dengan puasa Ramadan. Nabi Daud itu adalah seling 1 kali puasa hari ini, besoknya berbuka. Lusa puasa lagi. Berikutnya buka lagi. Kalau dihitung berarti setengah tahun kan gitu. Ya, setengah tahun. Kita hanya 1 bulan, berarti 1 berbanding 6 bulan. Ya, jadi kalau dihitung lebih berat yang mana gitu. Nah, ini maksudnya supaya motivasi kita agar kita lebih siap. Tidak ada alasan merasa berat, karena sebetulnya Allah dengan kasih sayangnya kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW menjadikan lebih ringan ibadah puasa. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, yang disandarkan diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bunyal Islam ala khamsin, ya, bahwa al-Islam, agama Islam ini dibangunnya oleh 5 perkara, atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadatain. Yang kedua wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Itu adalah satu dari 5 rukun Islam adalah ibadah shaum Ramadan. Maka inilah yang menjadikan alasan bahwa ibadah puasa ini adalah amalan amaliyah yang terpenting di bulan Ramadan sebelum amalan yang lain. Jadi jangan kita bicara amalan yang lain terlebih dahulu sementara ibadah puasanya tidak ditunaikan, berarti ada kesalahan. Karena amalan yang wajib adalah ibadah puasa. Amalan-amalan yang lain itu adalah sunnah hukumnya. Nah, itu makanya disebut yang terpenting. Adapun pada praktiknya, hadirin rahimakumullah, ketika berbicara berpuasa, maka Imam Al-Ghazali dalam kitab yang ditulisnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin,
beliau membagi, mengkategorikan ibadah puasa umat Islam ini dalam 3 kelompok. Ada yang pertama puasa am, puasa umum. Secara umum umat Islam banyak berpuasa yang pertama levelnya. Yang kedua adalah puasa khos, puasa khusus. Ini level lebih tinggi. Semakin berkurang umat Islam dari level pertama naik ke level kedua. Dan level yang paling tinggi adalah puasa khusus bil khusus. Jadi khususul khusus. Puasa khusus dari yang khusus. Levelnya lebih tinggi. Nah, bagaimana kita bisa mengenali ketiga level ini? Bukan berarti untuk membeda-bedakan dan merasakan bahwa kita itu lebih daripada yang lain, tapi ini adalah sebagai sebuah bahan persiapan kita. Mari kita coba tingkatkan. Kalau dari sejak kita saum Ramadan, terhitung mungkin ada yang sudah berapa tahun? Kalau dihitung usia 50 umurnya Bapak Ibu, atau ada yang 60, dihitung dikurangi dengan akil baliknya, terhitung wajib puasa itu. Maka seandainya ada di level 1, mari kita upayakan untuk meningkat levelnya. Tidak asik kalau main game di level yang sama gitu. Coba anak-anak tuh kalau level main game level yang sama itu bosen. Dia akan terus berupaya supaya memenangkan game itu dan meningkat levelnya. Tantangannya lebih berat memang. Level yang pertama, puasa am, puasa umum ini adalah level masyarakat umat Islam secara umumnya, yaitu ketika berpuasa hanya mampu menahan dari segala yang membatalkan puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari selama berpuasa, tidak berhubungan suami istri di siang hari, titik. Bebas dari yang membatalkan. Selesai ibadah puasa. Am. Gitu ya? Itu adalah yang pertama. Adapun puasa khusus ini adalah ketika orang bisa menahan dari segala yang membatalkan tadi, sekaligus dia bisa menahan dari hal-hal yang muhlikat. Jadi dalam bahasa puasa itu ada yang disebut membatalkan, mubtilat, dan ada yang muhlikat. Yang bisa merusak, membinasakan, menghilangkan nilai puasanya. Jadi tidak batal puasanya, tapi nilai puasanya itu menjadi berkurang bahkan hilang. Nauzubillah. Pada saat puasa khusus ini adalah orang-orang yang berpuasa bisa meninggalkan semua yang membatalkan, sekaligus bisa menahan dari anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah ketika berpuasa, mulutnya itu selain menahan dari makan dan minum, juga menahan dari berucap, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang menyakitkan orang lain, ghibah, ya. Jadi kalau dalam surah Al-Humazah lah gitu. Jadi Al-Humazah wal Lumazah itu adalah gambaran puasa orang yang khusus. Jadi mari kita tingkatkan. Jadi kalau puasa kita sempurna dengan tingkatnya, levelnya meningkat tadi, secara puasa dari yang membatalkan juga dari yang merusak. Semua anggota badan kita jaga. Mulut tidak berbicara yang tidak hak. Pandangan mata menahan dari pandangan yang tidak hak. Jadi pada saat sudah mau melihat yang perkara-perkara yang diharamkan, segera tundukkan. Itulah bagian daripada meningkatkan level puasa kita. Pendengaran daripada digunakan untuk mendengar yang sia-sia meskipun tidak berdosa, maka jauh lebih utama ketika kita gunakan untuk mendengarkan bacaan-bacaan, lantunan-lantunan Al-Quran. Inilah gambaran menyempurnakan ibadah puasa sehingga levelnya meningkat menjadi level menurut Imam Al-Ghazali adalah levelnya puasa khos. Khos itu artinya khusus. Dan bahkan yang jauh lebih utama adalah level yang paling tinggi tingkatannya yang mungkin ini lebih sulit diraihnya. Pada saat ketika orang yang berpuasa di level yang ketiga ini bukan hanya melampaui level 1 dan level 2,
tetapi orang yang puasa khususnya khusus ini adalah dia mampu menahan hati dan pikiran agar hanya Allah yang ada di hati dan pikirannya sedang dia berpuasa. Tidak ada pikiran dan hatinya yang kemudian cenderung kepada selain Allah. Nah ini kan Masya Allah ya, sulit ini. Tidak mikirin duniawiyah selama berpuasa. Kan mungkin kalau kita level ini jauh lebih susah. Maka minimalnya tadi kita meningkat mungkin bisa mencapai level kedua lah ya. Kalaupun bisa ya alhamdulillah di level yang ketiga. Itulah gambaran daripada ibadah puasa yang terpenting di samping ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaan ibadah puasa ini sangat banyak. Paling tidak ini sebagai sebuah spirit kita supaya puasanya disempurnakan, ada 5 yang ingin disampaikan keutamaannya. Yang pertama adalah ibadah puasa ini menjadi utama karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya atas puasa ini. Jadi puasa ini adalah ibadah yang disandarkan langsung atas nama Allah. Segala hal yang disandarkan atas nama Allah menjadi amalan itu adalah amalan yang paling utama. Bait, rumah, ketika disandarkan atas nama Allah, Baitullah, itulah rumah yang paling utama. Masjid namanya. Ketika misalkan abdun, hamba, budak, dia dalam pandangan manusia kan menjadi sesuatu yang hina. Kalau ada perbudakan itu kan sesuatu yang secara level kemanusiaan sudah hilang derajatnya. Tapi ketika disandarkan kepada Allah menjadi abdullah, hamba Allah, itu adalah level yang paling utama. Nabi itu ketika mendapatkan perintah Isra Mi'raj itu dengan panggilannya hambanya. Jadi level derajat manusia yang paling utama itu ketika menjadi abdullah, hambanya Allah. Kemudian bulan disandarkan kepada Allah menjadi syahrullah, bulan yang menjadi utama, bulan Rajab. Kemudian misalkan lagi yang lain adalah kekasih, Habib. Ketika disandarkan kepada Allah menjadi Habibullah, adalah kekasih Allah menjadi yang paling utama, Khalilullah, dan seterusnya. Itulah gambaran keutamaan yang pertama dari ibadah puasa adalah ibadah yang Allah menyandarkan kepada dirinya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam, segala amalan Bani Adam, anak keturunan dari Nabi Adam itu adalah untuknya, lahu illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azibih, dan akulah yang akan langsung membalas kepada orang-orang yang berpuasa atas puasanya. Itu adalah keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan ibadah puasa adalah puasa ini akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa kata Nabi, puasa dan Al-Quran, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan menjadi 2 syafaat. Syafaat itu adalah penolong yang pada saat itu di hari kiamat akan bisa membantu kita, menolong kita dengan as-siyam dan dengan Al-Quran. Sampai-sampai nanti di situ Al-Quran dan as-siyam ini akan berkata kepada Allah, ai Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba ini yang sedang dipertanggungjawabkan dalam mahkamah Allah akan bersaksi dengan puasa itu, bahwa fulan atau orang hamba ini adalah dia telah menahan lapar, dahaga, dan segala perkara yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah gambaran yang dimohonkan dari puasa. Kemudian ketika Al-Quran juga sama, akan membela orang yang membacanya, dan kemudian Allah pun menyampaikan
di bagian akhir hadis ini fayashfa'ani, maka keduanya akan menjadi syafaat. Hadis riwayat Ahmad sahih at-Targhib. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 ada 10 hal yang akan Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar, yaitu surganya Allah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Nah, itu ada 10 itu. 10 itu ada di dalam ibadah puasa. Ibadah puasa syaratnya harus muslim, ya kan? Berarti kan yang pertama terpenuhi itu, innal muslimina wal muslimat, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ibadah puasa itu berarti sudah mewakili. Harus syarat pertamanya kan muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan. Ibadah puasa itu yang diterima adalah yang beriman. Makanya berarti dengan puasa dasar iman itu ada. Ya, kemudian yang ketiga adalah wal qanitina wal qanitat, taat terhadap perintah. Orang menjalankan puasa berarti dia taat kepada perintah Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat, membenarkan atau orang-orang yang benar. Dengan ibadah puasa dia melaksanakan dengan sempurna sebagaimana perintah, membenarkan apa yang diperintahkan Allah, termasuk orang-orang yang benar. Kemudian was-sabirina was-sabirat, sabar baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi di awal, orang yang berpuasa itu berarti hakikatnya dia adalah orang yang sabar dalam 3 perkara tadi. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, khusyuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat dan seterusnya. Itu semua ada di dalam ibadah puasa. Maka menjadi sempurnalah kalau kita bisa menjalankan dengan sempurna, insyaallah. Di bagian akhir ayat ini, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Bagi mereka Allah janjikan, a'addallah, aku sediakan, yaitu dengan 2 hal. Lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan dari Allah, wa ajran azima, dan pahala yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah puasa, yaitu sebagai perisai dari api neraka, dan yang kelima adalah puasa menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Ya, hadis dan penjelasannya mungkin karena waktu yang terbatas. Nah, adapun selain ibadah puasa, ya, ini tadi kalau yang terpenting kan makanya harus diutamakan dulu. Jadi sebelum yang lain-lain, bukan berarti tidak penting, ya, bukan. Jadi amalan yang terpenting maka ada yang penting. Setelahnya kita memahami bahwa ibadah puasa itu merupakan amalan yang terpenting, sekarang mari kita buka bagaimana Nabi sangat menganjurkan ibadah-ibadah nafilahnya, sunnah-sunnah selama berpuasa. Kenapa itu tadi yang diawali amalan terpentingnya puasa? Jangan sampai mendahulukan sunnah, mengesampingkan yang wajib. Tarawihnya wakal, puasanya batal. Ya, itu ya tidak ada arti dari tarawihnya. Atau katakanlah dengan ibadah yang lain yang nanti akan disampaikan terkait amalan-amalan utama di bulan Ramadan, maka inilah yang menjadikan sekali lagi yang terpentingnya adalah puasanya. Nah, yang pentingnya amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW paling tidak ada 5. Supaya gampang nih ingatnya, 5 tadi yang menjadikan utamanya puasa. Kemudian 5 amalan utama setelahnya bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Yang pertama adalah qiyamul lail. Nah, ini qiyamul lail atau sholatut tarawih. Disebut qiyamul lail karena dilaksanakannya di malam hari ba'da sholat isya. Disebut sholatut tarawih karena sholat ini cirinya, ya, jadi cirinya itu adalah at-tarawih, ada rehat sejenak di antara batas-batas
Katakanlah kalau yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat gitu kan, nanti kaifiat berbeda boleh, tapi tadi substansinya sama adalah tarawih. Tarawih itu berarti tidak boleh kita tergesa-gesa, harus merasakan santai istirahat itu. Jadi setelahnya salam, baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat pertama, kita sejenak. Di situ ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Memperbanyak istighfar, memperbanyak doa taubat. Pada saat yang disunnahkan oleh Rasul itu kan ketika memperbanyak bacaan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Nah, itu adalah amalan. Ya, jadi ini yang menjadi amalan yang penting atau yang sangat diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya yang sangat populer insyaallah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun orang yang mendirikan salat malam Ramadan, maka dengan 2 hal yaitu iman dan ihtisab, maka ini yang perlu diperbaiki nanti, iman dan ihtisabnya ini. Kita harus murnikan semata-mata dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas. Insya Allah dengan sholatul lail ini akan mengantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, itu adalah yang pertama, amalan yang utama dilakukan di bulan Ramadan di malam harinya. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika masuk Ramadan kita meninggalkan. Ya, kalau bisa jangan sampai ada 1 hari pun yang lepas dari sholatul lail ini. Dan utamanya mari kita sempurnakan dengan menjaga sholat berjamaah bersama imam. Ya, berarti kan ini sebagai makmum rata-rata lah ya. Kan imamnya cuma 1. Maka yang paling banyak adalah makmum. Bahkan di dalam sabda yang lain Rasulullah menyampaikan, diriwayatkan dari Abu Dzar, innahu man qoma ma'al imam hatta yang sorifat kutibalahu qiyamul lailah. Orang yang menjalankan sholatul lail qiyam Ramadan bersama dengan imam sampai dengan selesai sholat tarawih, sampai dengan disambung witir bersama dengan imam selesainya, maka baginya orang tersebut adalah seperti nilainya ibadah sholat semalam suntuk, full 1 malam. Itu. Jadi dengan menjalankan itu berarti akan ada kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi waktu itu ada yang nanya, apakah ketika kita full sholat tarawih dalam 1 Ramadan itu tidak ada yang kosong dilaksanakan berjamaah, itu akan mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu alam secara pasti, tapi ini berpeluang besar. Ya, karena di gambarannya kalau kita menjalankan dengan berjamaah itu diibaratkan nilainya itu menurut Nabi adalah kutibalahu qiyamul lailah. Jadi sebab ditulisnya itu, kutiba itu ditulis ya. Ditulis, dicatat oleh Allah seperti ibadah sholat malam secara full. Ya, itu adalah yang pertama. Jadi sholat malam mari kita sempurnakan insyaallah. Ya, terlepas nanti kaifiatnya ya. Jadi saya tidak akan membahas kaifiat lah, itu khilafiyah. Ya, silakan mungkin seperti apa nanti yang diyakini ya atau yang diimani oleh kita. Yang kedua adalah amalan utama di bulan Ramadan yaitu mengakhirkan makan di waktu sahur dan menyegerakan berbuka di waktu maghrib. Nah, ini harus lengkap menyebutkannya karena khawatir salah. Nanti kalau mengakhirkan makan saja di waktu sahur tidak ada tambahan sahurnya, makan sahurnya sampai dengan subuh. Ya, bersinggungan subuh, nah itu juga tidak baik. Jadi mengakhirkan makan sahur yang dimaksud tetap di waktu sahur. Jangan sampai sudah masuk ke waktu subuh. Ya, karena makanya di Indonesia, khusus di Indonesia kan ada namanya jadwal imsak tuh, 10 menit sebelum subuh. Tujuannya supaya kita hati-hati saja. Padahal masih boleh itu dari hitungan 10 menit setelahnya imsak itu sebelum subuh, yang penting sebelum ada not 1 waktu subuh masuk itu masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa melaksanakan makan sahur. Ya, inilah sunnah yang utama yaitu mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbukanya di waktu maghrib. Karena nanti ada alasan ketika anak-anak berarti lebih utama itu. Batal waktu beduk, beduknya bukan beduk maghrib, beduk zuhur kan gitu.
Nah, itu tidak sesuai dengan yang dimaksud hadis ini. Menyegerakan berbuka itu di waktu maghrib. Jadi pada saat terbenam matahari. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dari Abi Dzar. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajjilul iftar wa akhirus sahur. Kata Nabi, tidak akan menjadi buruk atau akan selalu berada dalam kebaikan umatku, umat Nabi, selama mereka berpuasa itu adalah ma'ajjilul iftar, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua, wa akhirus sahur, mentakhirkan makan sahur. Ya, jadi ini adalah sunnah nih. Jadi nanti pada saat sudah waktu maghrib, jangan sampai kita sholat maghrib dulu baru berbuka, tapi buka dulu baru sholat maghrib. Namanya ta'jil. Ta'jil itu adalah menyegerakan, artinya itu. Jadi di dalam istilah yang kita biasa gunakan itu sebetulnya maknanya sesuai gitu, cuman kitanya kurang paham. Ya, jadi ta'jil itu artinya bukan buka makan besar, tapi menyegerakan berbuka. Berbukanya sunnah Nabi dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, kadang kita kan suka konversi ya, mengkiaskan pakai yang manis-manis padahal nggak ada. Sunnah Nabi itu kalau tidak dengan kurma, dengan air putih. Ya, jadi itu yang utama di awal bukanya ya, di awal bukanya ini sekali lagi. Jadi pada saat ada cicipan hidangan yang lain itu silahkan aja. Tapi kan kalau mau mengamalkan sunnah tadi dengan kurma kalau ada kurmanya. Kalau tidak ada kurmanya, air putih dulu baru yang lain-lain. Nah, itulah yang disebut ta'jil namanya ya. Kan ta'jilnya ada yang lain kan, di iklan jadi ta'jilnya beda kan, ada iklannya. Ya, apa tuh yang ta'jil so nice gitu kan, itu beda itu. Ya, ta'jil itu sesuai dengan sunnah adalah dengan kurma atau air putih. Yang ketiga, ini amalan yang utama di bulan Ramadan adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ini juga jangan sampai lupa. Ketika masuk waktu maghrib, pada saat berbuka puasa, tong khilaf namanya puasa itu kada disempurnakan dengan berdoa. Doanya, nah ini kan ada, misalkan ada dua doa nih yang biasa diamalkan oleh kita. Yang pertama adalah bisa menggunakan kalimat doanya zahabat dzama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang pertama. Didasarkan kepada hadis Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata apabila Rasulullah berbuka, beliau berdoa itu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, jadi hadis riwayat Abu Daud. Itu adalah doa yang pertama. Boleh diamalkan karena ada sunnahnya. Yang kedua ada juga atau berdoa menggunakan lafaz doanya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, kan kadang kita masuk ada tambah-tambahin ya. Nah, ini doanya adalah didasarkan kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi. Jadi di dalam sabda Nabi ini, an Abi Hurairah qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza shoma aftara qala Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Nah, itu kalimat doanya. Silahkan yang mana. Nah, jadi sekali lagi dalam beragama kita itu boleh berbeda tapi harus tahu dasarnya gitu. Jangan sampai sukanya berbeda atau membeda-bedakan dengan yang lain tapi dia sendiri tidak tahu yang diamalkan itu dasarnya apa. Inilah jadi berdoanya dengan yang mana silahkan. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah dan mempelajari atau membaca Al-Quran. Nah, ini adalah yang keempat, amalan utama. Disandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, ini arti bebasnya. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membacakan, mempelajari Al-Quran, mengajaknya, malaikat Jibril mendatangi Rasul untuk mengajaknya membacakan dan mempelajari Al-Quran. Jadi ada membaca, ada mempelajari. Itulah maknanya kenapa disebut tadarus. Lagi-lagi kita itu kadang tidak paham dengan istilah yang biasa kita gunakan. Tadarus itu arti katanya, asal katanya dari darosa, belajar. Mudarris pengajar, madrasah tempat belajar.
ketika berbicara tadarrus adalah aktivitas belajarnya, perbuatannya, fi'ilnya. Coba kalau mempelajari, kan berarti apakah cukup setelahnya membaca itu termasuk mempelajari? Salah satu daripada bagian mempelajari adalah membaca. Tapi kalau anak misalkan mau ujian, belajar kan dan membaca tuh. Membaca saja tapi tidak sampai paham, sama sekali misalkan nol hasil bacanya, berarti belum berhasil dalam belajarnya. Hasil ujiannya biasanya gimana nanti? Kan gitu. Kalau belum paham nih, dia baca semalaman, pas ujiannya tadi baca apa tidak paham. Maka itulah gambaran membaca dan mempelajari. Benar adalah membaca termasuk salah satu bagian dari mempelajari. Tapi tidak hanya berhenti sampai dengan membaca. Artinya harus sampai dengan tilawah itu nantinya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan ini. Dan yang terakhir, yang kelima, karena waktu yang terbatas, yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak i'tikaf di masjid. Terlebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW adalah yang sangat menganjurkan sekaligus mengamalkan. Beliau selalu beriktikaf sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata Rasulullah selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhiri Ramadan. Bahwa Rasul beriktikaf ya'takifu fil ashril awakhiri Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Berarti hari ke-21 sampai 29 atau 30. Nah, itu utamanya. Nah, kenapa? Karena dengan i'tikaf itu lebih berpeluang untuk meraih Lailatul Qadar. Jadi dengan i'tikaf itu akan lebih berpeluang besar untuk mendapatkan atau mencari malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dengan amaliyah-amaliyah Ramadan yang tadi disampaikan. Sekali lagi, ini menjadi bekal kita. Ya, jadi kalau kita mau perjalanan itu kan harus mempersiapkan bekal. Dan kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Inilah bekal ketakwaan kita. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah dengan bekalan takwa. Maka kita siapkan ini bekal takwa ini semua, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa meraih kesuksesan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai nanti bertemu Ramadan itu, dan kemudian kita pun bisa mencapai tingkat yang terbaik dari ibadah puasa kita, yaitu mendapatkan predikat muttaqin, la'allakum tattaqun. Itulah yang kita tuju. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan jamaah pada umumnya. Karena sesungguhnya kata Nabi, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dalam beragama, yufaqihu fiddin. Jadi man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka akan Allah berikan pemahaman. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat, dan berikutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin selanjutnya ke sesi yang jawab, sudah ada yang ditanyakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terkait perkara-perkara yang membatalkan saum, bahwa kondisi saat ini pemerintah sekarang mengadakan vaksinasi. Nah, apakah vaksinasi itu akan membatalkan saum? Mungkin di situ ada khilaf atau khilafiyah, walaupun penjelasannya. Kemudian juga berkaitan dengan pengumuman bekal. Karena saya sendiri setiap bulan insya Allah oleh pada bekal. Apakah bekal juga akan membatalkan saum? Terima kasih pada Pak Asep ya. Itu namanya Pak Asep ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah inilah bagian daripada yang mungkin bisa dihadapi oleh kita ya, terlebih ketika di masa-masa pandemi seperti ini yang masih bergulir vaksinasi.
Jadi memang kalau tadi ditanya terkait batal atau tidaknya, lagi-lagi kalau berbicara fikih ya, dalam istilah pemahaman itu akan ada sedikit khilafiyah. Ya, tapi kalau tadi ditanya misalkan saya yang akan memberikan apa yang saya yakini, maka yang namanya yang batalkan itu tadi makan, minum, sama hubungan suami istri di siang hari. Artinya jalurnya itu kan berarti kalau makan itu adalah sistem pencernaan. Makan itu kan sistem pencernaan ya, masuknya melalui mulut terus melalui proses yang dialami dalam sistem itu. Nah, jadi ketika berbicara vaksinasi atau yang menggunakan istilah suntikan, kecuali kalau vaksinnya itu dimakan itu baru batal. Tapi kan vaksin disuntik ya. Nah, kalau vaksinasinya dengan disuntik ya berarti itu tidak membatalkan. Kalau saya ditanya ini yang tadi ya, dan ini adalah bicaranya khilafiyah. Ada juga ketika memasukkan segala macam ke dalam tubuh yang berpendapat adalah batal. Makanya itulah. Tapi kalau tadi kita bicara di sini nanti bisa barangkali bisa sama pemahamannya. Jadi tidak membatalkan ketika vaksinasi itu dilakukan di bulan atau selama ketika dia sedang berpuasa Ramadan. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Yang penting jangan ragu gitulah. Karena kalau sudah berbicara ragu itulah yang menjadi tidak beriman namanya. Jadi kalau iman itu harus menghilangkan syak. Seseorang itu menjadi beriman, betul-betul imannya kuat atau benar, maka harus hilang keraguan itu. Jadi jangan sampai ada ragu dalam menjalankannya. Insya Allah ya. Jadi tidak batal kalau memang itu vaksinasi. Nah, sama halnya dengan bekam. Sama dengan bekam. Kan bekam itu kan itu ya. Mungkin ada cara beda juga ya. Bekamnya ada beda-beda ya. Sekarang ada yang pakai biasanya kan suntik ya, dibuang udara kotor. Ada juga yang lain caranya. Tapi itu adalah hal yang terkait dengan mungkin kehidupan sehari-hari kita. Jadi insya Allah tidak batal. Itu adalah. Jadi jangan ragu maksudnya. Tapi tidak boleh ragu itu. Ya, insya Allah tidak batal. Meskipun ada pendapat yang lain yang memang tadi segala sesuatu yang memasukkan benda-benda yang kan kalau bicara minum itu cairan gitu ya dalam istilah yang disamakannya, maka itulah menjadikan meyakininya bahwa itu tidak dibenarkan. Jadinya kan ada yang nanti pada saat mau vaksin tuh pokoknya sebelum Ramadan. Nah itu mangga kalau memang bisa diusahakan. Tapi kalau memang terjadwalnya pas masuk bulan Ramadan, ya selama itu adalah memang kebutuhan atau menjadi sesuatu yang harus dilakukan, tidak bisa ditunda, ya itu adalah silakan. Itu mungkin sebagai jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Dan saya kira waktu sudah siang, mungkin kita coba sampai sini dulu. Semoga Ustaz kalau di closing silakan. Ya, terima kasih kepada para bapak dan para ibu hadirin yang saya muliakan, dan insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih siap, gitu. Jadi kesiapan itu kan sesuatu yang harus diniatkan dengan azam yang kuat. Kalau kita sudah niatkan dengan segala keutamaan yang tadi disampaikan, amaliyah Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk menjalankan semua kesempurnaan yang ada dalam ibadah-ibadah Ramadan kita. Itu barangkali terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Dan saya secara pribadi setelahnya berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, mumpung nanti sebelum masuk Ramadan, barangkali ini pertemuan terakhir, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya barangkali selama silaturahim ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada perbuatan ataupun dalam perkataan yang sedikit banyaknya barangkali kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Insyaallah sama-sama kita mempersiapkan masuk Ramadan dengan tidak ada permasalahan dengan sesama kita. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.